Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Body Daddies. Anime ini rilis tahun 2023, genrenya action, komedi, chill care, dan lain-lain. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya seseorang yang sedang melakukan transaksi, yang mana dalam transaksi tersebut mereka diikuti oleh seseorang yang sedang menaiki sepeda motor. Ketika di tengah jalan, orang tersebut langsung saja membuat mobil itu terjatuh. Lalu terjadi baku hantam di jalan seperti itu yang membuat mereka berdua harus berbeda jalan. Tapi pengguna jalan sepeda motor ini menerobos jalan yang sedang diperbaiki. Alhasil dia terbang seperti itu. Dikira bakalan aman ya kan? Ternyata orang tadi sudah berada di depannya. Dia menyuruh sopirnya buat jalan lagi. Namun ternyata sopir tersebut adalah temannya si sepeda motor tadi. Lalu orang yang mau melakukan transaksi dibawa dan digeledah. Katanya barang yang dia bawa itu palsu gitu. Dia mungkin sudah untung banyak. Orang itu kagak mau dihabisi sampai mau melakukan apapun. Tak lama ada telepon masuk dari seseorang. Katanya Miri terkena demam. Lantas kedua orang ini panik karena tidak memeriksa anak yang bernama Miri tersebut. Karena itu orang ikut campur, auto udah digituin. Lalu mereka berdua pun pergi. Dan inilah awal dari cerita animenya. Beberapa bulan sebelum kejadian ini diperlihatkan sama MC kita bernama Kazuki, yang sedang mencari informasi sama anak SMA atau kuliahan gitu. Habis itu dia pergi berbelanja dan setelah berbelanja dia pulang. Pas nyampe di apartemen, dia kaget melihat isinya sangat berantakan banget. Orang yang melakukan ini cuma satu orang, yaitu orang yang bernama Ray, yang pemalas itu. Ditambah udah kagak bisa apa-apa, dia bawa kucing ke dalam sana. Lantas ini membuat si Kajuki marah lagi. Walaupun udah beli makanan kucing, tetap saja itu kagak cukup. Alhasil dia kembalikan kucing itu ke tempatnya. Setelah balik lagi si Kajuki bakalan masak enak buat si Rei. Terlihat Kajuki emang pinter banget kalau soal urusan rumah tangga. Berbeda dengan si Rei, kelihatan pas makan itu orang masih marah-marah karena mengembalikan kucingnya tadi. Tapi dia melakukan itu demi kucing itu sendiri. Kalau Rei cuma ngurusnya setengah-setengah doang, kasihan juga ya kan. Yang penting mereka punya misi untuk malam Natal nanti. Kajuki mengunjungi supermarket lagi buat berbelanja. Pulang belanja dia ke temannya bernama Kyu-chan atau Kyutaro. Dia ke situ mau memberikan data cewek yang kemarin dia dapatkan. Ditambah dia dikasih upah sama si Kyu-chan ini. Di sana si Kajuki mempunyai hal-hal yang belum bisa move on. Sampai meminta mengirim uang ke seseorang lewat si Kyu-chan ini. Padahal dia menyuruhnya buat move on. Selepas mau pulang, dia dihalangin sama dua cewek cantik untuk masuk ke bar. Anehnya itu orang mau dan bermain di dalam sana. Hasilnya si Kajuki kalah dan dia auto jadi gembel. Pas mau ke tempat kucing tadi, kucingnya sudah kagak ada. Tapi dia memberikannya makan di sana. Keesokan harinya terlihat ada bocah yang sedang menaiki kereta sendirian, tanpa didampingi sama orang tuanya. Dia menulis sebuah harapan di sana yang mana dia akan bertemu dengan bapaknya. Otomatis anak tersebut ke situ mau mencari bapaknya. Kembali ke si Kazuki yang mau bersiap untuk melakukan misinya. Melihat data yang dia dapatkan kalau target tersebut menyukai makanan manis. Alhasil si Kazuki membuat sebuah kue untuk supaya bisa masuk dengan mudah ke tempat target. Katanya ada satu lift yang emang penjagaannya sangat ketat berbarengan dengan bocah tadi yang ke tempat yang sama juga dengan si Kajuki, yakni ke Parian Hotel. Modal nanya bocah ini bisa nyampe ke situ anjir. Terus si Kajuki udah mulai masuk ke sana dan mau melewati penjaga liftnya. Awalnya mereka kagak percaya, tapi berkat dengan alat yang dibuat si Kyu-chan, dua penjaga itu akhirnya bisa percaya juga. Alhasil rencana si Kajuki mulai lancar. Namun sayangnya bocah tadi yang melihat kue itu auto mengikuti si Kazuki.
Ia sangat suka yang manis-manis, dia ingin mencobanya. Karena si Kazuki ini baik, alhasil diperbolehkan. Bukannya fokus ke misi, malah dia kesenangan. Akhirnya kuenya ada yang makan dan itu rasanya enak. Bocah ini bernama Miri. Dia ngomong kalau dia akan bertemu dengan bapaknya di tempat itu. Si Kazuki juga jadi mau membantunya, tapi sayangnya dia malah dicurigai sebagai penyusup. Auto baku hantam, tidak bisa dikendalikan. Ternyata si Rei sudah bersiaga di bawah sana. Kazuki langsung membawa si Miri kayak begitu. Karena berbahaya gitu kan, berkat kelincahan si Rei, akhirnya mereka bisa sampai di tempat tujuan. Target sudah ada di depan mereka. Seketika orang pada panik semuanya. Kazuki pun jadi sulit buat mencari si Miri. Tidak sengaja Miri menanyakan keberadaan ayahnya kepada si target. Alhasil dia ditangkap karena Kazuki kagak mau Miri terluka. Alhasil dia menggunakan cara dengan melemparkan manisan ke arahnya. Lalu dia pun berlari mendekatinya, lalu dia bilang kalau dialah bapaknya si Miri. Seketika dia senang gitu kan. Kazuki menyuruhnya buat melompat. Hal itu dilakukan sama si Miri dan target pun sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan Kazuki mendapatkan bocah yang bernama Miri itu. Habis itu Rei pergi duluan, sementara si Kazuki keluar lewat jalan biasa. Si Miri ini pun mau nggak mau dibawa ke apartemen. Rei marah-marah karena dia bawa kucing, tidak diperbolehkan. Tapi anak kecil ini boleh. Setelah melihat isi tasnya si Miri, ternyata target yang dihabisi tadi sama si Rei adalah bapaknya si Miri. Singkat cerita, pagi-pagi si Miri sudah bangun. Karena kebelet pipis, si Kazuki yang kebangun seperti itu baru ingat kalau dia bawa bocah ke rumah itu. Langsung dah dia bawa ke kamar mandi, itu pun dia harus membantunya seperti itu. Habis itu Kazuki nyiapin sarapan. Lagi-lagi si Miri ini iseng banget. Pengen ikutan juga, yang jadinya ribut kayak begitu. Yang membuat si Rei yang lagi enak-enakan tidur jadi keganggu. Kazuki memberikannya kepada si Rei terlebih dahulu dan memberitahu kalau Rei ini suka banget bermain game. Jadinya diajakin dah, dan Miri membuat kaset miliknya berantakan. Tak lama kemudian akhirnya mereka makan juga. Sarapannya dengan roti gitu, nampak Miri sangat menyukainya. Kazuki harus cepat mencari keberadaan ibunya. Dia harus memulangkan si Miri ini. Terus habis makan si Kazuki menanyakan tentang si Miri yang datang ke sini sama siapa dan dia tinggal di mana. Namun sayangnya jawabannya kagak tahu, yang jadi petunjuk cuma katanya emaknya suka bernyanyi. Lantas ini semakin sulit buat si Kazuki. Dia kudu meminta bantuan si Kyutaro sebelum pergi. Dia memberikan hiburan dulu kepada si Miri dengan diberikan tontonan kartun. Sesampainya di bar si Kyu, mereka berdua awalnya disambut baik karena udah menyelesaikan misinya. Tapi sayangnya, dalam menjalankan misinya, mereka berdua terlihat menonjol. Sampai ada korban segala. Kazuki dapat peringatan kalau bisa saja dia digantikan sama orang lain. Tapi sekarang Q ada misi lain untuk mereka berdua. Sekalian dia memberikan uang muka buat misi kali ini. Seperti biasa Kazuki selalu menyimpan uangnya kepada si Kyutaro. Nah, dia menanyakan tentang pelaku yang kemarin, apakah dia mempunyai anak perempuan. Tapi menurut data sih kagak punya. Padahal di si Kazuki anaknya ada, dia belum mau ngasih tahu. Dia meminta Kyu coba mencari tahu kembali. Setelahnya si Kazuki pulang ke apartemennya. Sementara itu ada yang datang, orang yang meminta pekerjaan kepada si Kyu. Dia adalah Ogino. Pas nyampe, dia kaget kalau dalemannya berantakan seperti itu. Hal ini membuat si Rei curiga ya kan, tapi pas dicari-cari ternyata itu ulah daripada si Miri. Dia mau main petak umpet seperti itu, apalagi itu main-main sama barang miliknya si Kazuki yang agak berbahaya. Habis itu seperti biasa Kazuki memasak untuk makan siang. Kali ini dia memasak steak. Setelah steak itu jadi, kelihatan si Miri ini aneh dengan rasanya yang mungkin asing untuknya. Ketika si Kazuki sedang membuat strategi untuk misinya nanti,
Si Miri ini tiba-tiba saja komplain atas stik yang si Kajuki bikin. Katanya beda dengan buatan ibunya. Kajuki merasa senang karena emang beda. Dia pengen daging berkualitas, tapi kata Miri, buatan emaknya lebih enak. Dia sangat merindukan emaknya sekarang, namun tiba-tiba saja itu bocah ngajakin main petak umpet di tengah dia sedang makan. Mau nggak mau Kazuki harus meladeninya. Pas dia melakukan petak umpet yang udah kayak main lari-larian, si Kazuki mempunyai ide untuk rencananya nanti, yaitu dengan cara petak umpet. Setelah mendapatkan gambaran, mereka berdua pun belanja peralatan dan bahan-bahan yang mereka perlukan. Dan tidak lupa si Kajuki meretas sebuah sistem untuk dirinya bisa menggunakan nama samaran, biar jadi pegawai anti cyber. Esoknya pas dia mau berangkat untuk menjalankan misi, si Miri pengen ikut. Udah ditawarin sama makanan yang banyak pun Miri tetap mau ikut dengan Kazuki. Karena kagak enak sama tetangga, mau nggak mau dia kudu membawanya. Terlihat si Kazuki datang sebagai pegawai jadi seorang cyber gitulah. Tapi Miri mengganggunya karena dia kebelet pengen pipis. Si Kajuki tidak mengizinkannya. Dia mau fokus dulu sama misinya. Berkat penyamarannya, dia berhasil mengelabui penjagaan yang sangat ketat itu. Pas masuk, Kajuki mematikan seluruh CCTV yang ada di sana dan mulai untuk memasang entah bom atau apalah itu untuk menghilangkan jejaknya. Sayangnya si Miri ini masuk karena udah kebelet pengen pipis. Jadi dianterin dah sama penjaga yang ada di situ. Karena kebetulan ketemu, alhasil ketahuan dah penyamaran si Kajuki. Terpaksa itu orang kudu menangkap si Miri yang kabur-kaburan seperti itu. Untungnya Kajuki udah bisa mengendalikan jebakan-jebakan yang ada di sana. Sampai akhirnya dia bisa menangkapnya lagi. Tapi Kajuki terkepung oleh banyak penjaga. Untungnya ada Shire yang siap sedia dengan sniper miliknya. Dia hajar satu persatu seperti itu. Harusnya dari awal pakai cara terobos macam itu. Tapi karena mereka kalah jumlah, mau nggak mau Kazuki harus mundur dan terpaksa. Misi kali ini mereka berdua gagal total. Setelah kabur dari sana, akhirnya mereka melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Yaitu terlihat mencolok gitu. Intinya gagal lah gara-gara bocah satu ini. Sesampainya di rumah si Kajuki udah kagak bisa lagi menjaga anak ini terus. Karena bisa mengganggu pekerjaannya lagi. Tak lama kemudian ada telepon masuk dari si Utaro. Dia memberitahu kalau dia udah mendapatkan informasi kalau bahwasannya emang target yang kemarin itu mempunyai anak perempuan. Terus tentang yang tadi karena gagal si Kyu akan mengatasinya sendiri. Yang ternyata dia menggunakan jasa Ogino yang kemarin bertemu dengannya. Singkat cerita, si Rei bermimpi tentang masa lalunya, tapi di tengah itu dia dibangunin sama si Miri karena dia ingin sarapan bareng. Menu kali ini si Miri pengen makan sama Koko Crunch. Anehnya si Rei sangat menyukainya juga macam si Miri. Setelah itu si Kajuki bakalan ke si Kyu untuk mengambil informasi yang telah Kyu dapatkan tentang emaknya si Miri. Ketika dia ke sana, dia tentunya meminta maaf karena misi kemarin gagal. Kyu kagak mau bercerita juga kenapa dia berhasil. Yang pasti itu orang memberikan informasinya kepada si Kajuki, lalu dia pun pulang. Terus mereka bertiga pun bermain keluar, kelihatan si Miri senang banget. Kajuki memperingatinya kalau di luar dilarang memanggilnya dengan sebutan papa. Kajuki melihat si Miri mengingatkan dia yang dari kecil belum pernah bertemu dengan orang tuanya. Bahkan dia lupa kapan waktu kecil dia tersenyum. Begitupun si Rei yang horor juga keluarganya. Tak lama ada tukang ubi jalar, si Miri pengen makan itu. Mereka berdua sweet macam itu yang dimenangkan si Kajuki. Alhasil Rei yang akan membeli ubinya. Mereka bertiga makan bersama di sana. Setelahnya, si Kajuki mau membeli minuman terlebih dahulu. Karena bosan diam-diam mulu, si Miri pengen naik ayunan. Karena Rei ini pemalas, dia kagak mau mendorongnya. Alhasil dia dideketin sama petugas perlindungan anak gitu.
dan menanyakan orang tuanya ada di mana. Rei kagak mau dikata orang tuanya si Miri. Tak lama kemudian datang si Kajuki. Pas dia ngaku sebagai bapaknya, si Miri kagak mengakuinya. Dia masih mengikuti apa yang si Kajuki suruh. Kalau dia kagak boleh memanggilnya papa di depan orang-orang. Tapi kali ini situasinya berbeda. Karena takut dicurigai, mereka pun pulang. Malamnya, kelihatan si Miri pengen tidur bersama si Kajuki. Tapi dia kagak mau, alhasil dia tidur bersama si Rei. Tapi Rei-nya kagak ada di kamar. Pas dia cari, kelihatan dia lagi tidur di bak mandi, anjir. Katanya buat mengantisipasi takutnya ada musuh. Di sana Miri pengen tidur di situ juga. Karena takut dia juga melihat si Rei kelihatan kagak bisa tersenyum seperti itu. Digerakin juga kagak mau berubah itu orang. Karena dari dulu emang seperti itu hingga akhirnya si Miri ini pun tertidur. Di sisi lain, akhirnya setelah dia cari-cari Kajuki berhasil menemukan keberadaan emaknya. Esoknya saatnya si Kajuki bakalan pergi ke tempat emaknya si Miri. Miri bentar lagi bakalan bisa makan burger bikinan emaknya. Langsung saja mereka bertiga berangkat ke tempat yang dimaksud. Sementara Rei dan Miri menunggu di mobil. Tak lama kemudian, akhirnya si Kajuki bisa menemukan tempatnya. Kelihatan emang emaknya pekerjaannya sebagai penyanyi. Kajuki dimarahin karena ini bar dibukanya cuma malam doang. Dia ke situ cuma mau ngobrol doang, tapi tiba-tiba saja ada orang yang memarahi si cewek ini dengan alasan membiarkan ada orang yang masuk padahal belum buka. Jadinya si Kajuki harus ikut campur macam itu. Habis babak belur baru tahu kalau cowok tersebut adalah pacarnya. Di sisi lain si Miri udah mulai bosen, dia pengen main ayunan. Rei mau nggak mau menuruti apa maunya dia. Dia bermain ayun-ayunan terus main jungkat-jungkit dan yang lainnya yang tentu membuatnya kagak nyaman karena kelihatan emang tidak mencerminkan sebagai bapaknya si Miri. Setelah selesai nampak Miri senang, dia mau lain kali mereka main lagi. Rei merasa aneh kenapa dia manggil si Kajuki dengan sebutan papa. Miri menganggap kalau Kajuki adalah papa dia yang asli. Katanya menurutnya orang bisa dipanggil papa itu orang yang bisa menolong di keadaan yang genting. Lantas hal tersebut membuatnya mengingat masa lalunya, yang mana dia kagak pernah akur dengan bapaknya. Dia juga dari kecil sudah diajarin keras. Bahkan dia tidak boleh memanggilnya dengan sebutan ayah, harus dengan sebutan bos manggilnya. Karena kelamaan melamun si Miri pun tiba-tiba saja kagak ada di tempat. Auto panik dah dia. Sementara si Kajuki lagi mengobrol pasal si Miri, terutama dia pengen dimasakin burger buatan emaknya. Katanya itu burger cepat saji yang harganya murah. Setelah mengobrol panjang lebar, terlihat cewek bernama Misaki ini udah kagak mau mengurus si Miri lagi. Karena emang kedatangan si Miri ini bukan keinginannya. Dia ditipeng sama lelakinya dan kagak mau bertanggung jawab. Bahkan dia tidak suka dengan si Miri ini. Lantas hal tersebut membuat si Kajuki marah. Harusnya dengan Miri memperlihatkan senyumnya saja, harusnya si Misaki ada rasa buat melindunginya. Tapi dia tidak memiliki rasa tersebut. Karena begitu si Kajuki pun pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Rei mencari keberadaan si Miri yang kabur entah kemana. Setelah dicari-cari akhirnya ketemu juga. Dia sedang mengobrol dengan petugas keamanan. Karena melihat si Miri ini sendirian. Karena orang tuanya kagak jelas mereka mau mengamankan si Miri terlebih dahulu. Tapi dianya kagak mau. Alhasil si Rei keluar dah biar petugas itu mau melepaskannya. Jadinya Rei mau nggak mau harus mengakui sebagai bapaknya. Terbukti cara tersebut berhasil. Dimulai dari situ Rei juga dipanggil dengan sebutan papa sama si Miri. Rei papa datte. Setelah semuanya usai, mereka pun pulang untuk menikmati burger kesukaannya si Miri. Karena si Kajuki udah tahu kalau burger yang suka dimakan itu burger murah cepat saji, tapi rasanya lebih enak daripada buatannya si Kajuki katanya. Mau nggak mau setelah kejadian ini Kajuki harus merawatnya lebih lama lagi. Terus ketika mau tidur si Miri pengen tidur bertiga. Mau nggak mau dah mereka menurutinya seperti itu.
Keesokan harinya pagi-pagi Miri sudah bikin Kazuki dan Rei pusing. Yang mana lagi nyuci diganggu, lagi olahraga diganggu, lagi masak diganggu, mau beres-beres pun diganggu. Hal tersebut membuat mereka berdua capek mengurus satu bocah doang juga. Tak lama mereka melihat ada mobil taman penitipan anak. Lantas ini jadi ide yang bagus untuk memasukkan Miri ke sana. Kebetulan si Mirinya juga pengen masuk ke sana. Si Kazuki mencoba untuk mencari-cari tempatnya terlebih dahulu. Dikira bakalan mudah keterima, namun nyatanya sangat sulit. Udah beberapa kali si Kazuki ini ditolak sama beberapa tempat. Kazuki disuruh untuk ke kantor pemerintah terlebih dahulu. Karena si Miri sudah antusias banget, alhasil Kazuki kagak bisa melawannya. Mereka bertiga pergi ke sana dan itu pun ngantrinya lama banget. Dapat nomor antriannya 142. Sedangkan sekarang masih 110-an. Sampai mereka bertiga ketiduran kayak begitu. Mereka nungguin dipanggil. Pas dipanggil pun tidak begitu doang. Ternyata dia disuruh mengisi formulir yang pemerintah kasih. Hal itu membuat si Kazuki kagak mengerti. Apalagi ada pendapatan tetap, terus identitas dan pekerjaan. Tahu sendiri mereka berdua itu seorang mafia gitu kan. Kazuki udah malas banget ngurusinnya, tapi Miri udah kepalang pengen masuk ke sana. Alhasil mau nggak mau Kazuki melakukannya dengan dia mengobok-ngobok identitasnya. Sekaligus pekerjaannya biar kagak terdeteksi. Keesokan harinya dia memberikan formulir tersebut ke kantor lagi dan untungnya keterima. Mereka selamat, sekarang tinggal mencari tempat di mana yang cocok buat si Miri ini. Di tempat yang pertama sebenarnya sudah bisa masuk. Cuma si Miri ini membeberkan semua yang Kazuki katakan, bahwa mereka menggunakan identitas palsu dan yang lainnya. Karena takutnya dicurigai, mereka berdua pun keluar. Kazuki memberikan pengertian kepada si Miri, kalau dia cuma boleh menjawab apa yang telah diinstruksikan sama si Kazuki. Sampai akhirnya ke tempat yang kedua. Kali ini karena udah diinstruksikan sebelumnya, mereka jadi kagak ada kendala. Tapi tetap saja Miri ngomongnya tidak bisa ditahan seperti itu. Untungnya Miri diterima di tempat yang kedua ini. Miri boleh memulainya kapan saja. Setelah pulang dari situ, Kazuki melihat apa-apa saja yang dibutuhkan buat masuk ke sekolahan. Yang nampak pas dibaca itu banyak banget. Tapi Kazuki turutin persyaratannya tersebut. Ditambah dia membelinya di tempat barang-barang mewah. Si Kazuki kagak mau si Miri dipandang tidak mampu. Karena orang bisa melihat kaya atau enggaknya itu dari pakaiannya. Alhasil dia beli barang-barang mahal di sana. Nah, pas sudah berbelanja ada yang kelupaan kalau semua barang yang diperlukan itu harus dinamain, kayak topi dan lain-lainnya dengan cara dijahit. Awalnya Kazuki kagak mau, tapi karena targetnya besok, udah harus masuk dia bela-belain beli benang dan jarum. Lalu menjahitnya seperti itu sampai tangannya pun luka-luka. Situasinya makin sulit, pekerjaan masih banyak. Ini Rei malah ketiduran. Sampai akhirnya esoknya mereka bisa pergi ke tempat penitipan anak untuk hari pertama. Terlihat mereka bertiga nampak keren dengan pakaiannya tersebut. Namun hal tersebut membuat si guru curiga kalau mereka udah kayak mafia pakai baju gituan. Emak-emak auto julid di grup WhatsApp. Gurunya memberitahu jikalau nanti ada sesuatu, nanti dia akan tulis di buku catatannya si Miri. Habis itu mereka berdua pun pulang. Akhirnya misi mereka sukses juga. Sementara Miri yang baru masuk kesulitan untuk beradaptasi. Kelihatan orang-orang kagak mau bermain dengannya. Gara-gara bajunya takut kotor. Di sisi lain Kazuki dan Rei lagi di tempatnya si Kyu-chan. Dia pengen pekerjaan lagi dari si Kyu. Tapi dia akan memikirkannya nanti. Ketika dijemput dan menanyakan sekolahnya, nampak dia belum bisa menjabarkannya. Begitu pula setelah beberapa hari sekolah, Miri nampak agak suka. Cenderung bosan bersekolah di sana. Lantas hal ini membuat si Kazuki curiga. Pas dia lihat langsung, baru dah dia tahu kenapa si Miri seperti itu. Terlihat dia tidak mempunyai teman.
Tak lama gurunya datang, Kajuki menanyakan tentang si Miri. Padahal si guru sudah menuliskannya di buku catatan, tapi Kajuki sendiri malah belum membacanya. Katanya Miri susah untuk bermain bersama yang lain. Karena si Miri menggunakan pakaian yang mewah. Harusnya dia pakai pakaian yang biasa saja, yang dipakai buat kotor-kotoran pun kagak masalah. Si guru memberitahu di mana tempat yang cocok untuk membeli semua itu. Kajuki langsung saja pergi ke tempat yang diburu emak-emak. Nampak pas masuk ke sana banyak banget barang-barang yang murah meriah. Ampe Rei aja kesenengan melihat barangnya murah-murah. Kemungkinan mereka bakalan jadi langganan di tempat itu. Setelah berbelanja mereka langsung pulang lagi. Sekarang Miri lebih happy dari yang sebelumnya. Besoknya Kajuki mengantarnya seperti biasa, tapi kali ini menggunakan sepeda. Berkat pakaiannya sudah diganti, Miri mungkin bisa lebih mudah bermain. Awal-awal harus dipancing dulu sama si Kajuki, yang akhirnya membuat murid yang lain pengen ikutan dan mau bermain bersama si Miri. Terbukti ketika sekolahnya selesai kali ini Miri kelihatan lebih gembira. Keesokan harinya Miri dapat kejutan dari si Kajuki, dia memberikan kamar tidur khusus buat si Miri ini. Singkat cerita, setelah menghamburkan banyak uang, Kajuki mempunyai pengeluaran yang sangat banyak. Apalagi dia sekarang udah jarang bekerja, otomatis pusinglah dia. Kudu berhemat dan yang paling penting dia kudu meminta pekerjaan lagi kepada si Kyutaro. Untungnya pas dia minta itu langsung dikasih. Banyak kayak begitu, dengan syarat Kajuki harus menyelesaikannya dengan tepat waktu. Nah, ketika nganterin si Miri ke sekolahan dan balik lagi, mau membereskan pekerjaannya, tiba-tiba saja gurunya menelponnya. Bahwasannya si Miri diliburkan karena ada hal yang lain yang membuatnya diliburkan. Mau nggak mau mereka berdua harus menjemputnya kembali. Lagi-lagi pekerjaan mereka kini terhambat gara-gara si Miri. Apalagi Miri punya PR tentang pekerjaan si Kajuki dan juga Rei. Dan nantinya dia bacakan di depan semua murid. Lantas mereka kagak mungkin bilang pekerjaan mereka apaan gitu kan. Jadi kagak bisa ngasih tahu langsung kepada si Miri. Sampai akhirnya malam hari ketika Miri tertidur, ini orang masih mengerjakan deadline. Karena siang mereka kagak bisa, kudu mengurusi Miri. Rei pun udah kagak kuat, padahal kalau main game dia bisa kuat bergadang. Kajuki kagak yakin kalau pekerjaannya bisa selesai tepat waktu. Besoknya si Kajuki izin mau ke si Kyutaro terlebih dahulu. Mau minta solusi kepadanya. Si Rei disuruh buat menjaga si Miri. Awalnya itu orang pengen ikut sekalian pengen tahu pekerjaan si Kajuki, cuma tidak diperbolehkan. Pas dia ngebangunin si Rei karena kagak bangun-bangun, alhasil si Miri pun mengikuti si Kajuki. Biar dia tahu pekerjaannya apaan. Nah pas dia ikutin ditambah si Miri ini banyak tingkah, alhasil Miri kehilangan jejak si Kajuki. Dia kagak tahu perginya kemana. Di sisi lain, si Rei baru bangun tidur dan mencari si Miri yang kagak ada di mana-mana. Kajuki sudah masuk ke barnya si Kyu-chan. Di sana dia mau meminta solusi. Dia takut karena si Kyu-chan, suasana hatinya lagi kagak baik. Tak lama Rei menelponnya dan memberitahu kalau si Miri hilang. Auto dah dia panik. Nyari-nyari di apartemennya kagak ada. Mau nggak mau mereka mencarinya keluar sana. Sementara si Miri kagak sengaja menabrak orang di depan barnya si Kyu-chan. Otomatis dia masukin si Miri ke sana. Kedua orang tadi yang nyari kemana-mana hasilnya nihil. Saking paniknya Kajuki mau lapor polisi, takutnya diculik sama orang jahat si Miri ini. Tak lama pas masuk ke barnya si Kyu-chan karena mau istirahat, Miri ada di dalam sana lagi minum. Lantas kedua orang ini ketar-ketir takut ketahuan kalau selama ini mereka berdua menjaga si Miri. Kyu menanyakan pekerjaan yang diberikannya. Si Kajuki jujur saja kalau pekerjaannya pasti agak sedikit telat karena keganggu sama si Miri. Dia memberikan solusi kalau si Miri dititipkan kepada si Kyu-chan saja biar pekerjaan mereka bisa lancar. Kajuki kagak yakin sebenarnya, tapi dia kagak ada cara lain lagi. Kalau sampai ketahuan yang sebenarnya, mereka berdua bakalan habis sama si Kyu-chan. Esokannya si Miri bersiap mau ke tempatnya si Kyutaro.
Sementara kedua orang itu mau fokus bekerja. Dia memperingatkan si Miri untuk tidak memanggil papa di depan si Kyutaro. Dia mengerti akan hal itu. Habis itu mereka mengantarkan si Miri terlebih dahulu. Habis itu Kajuki dan Rei pergi bekerja. Nampak di sana Kyu-chan sangat baik hati memberikan jus dan mengobrol dengan baik dengan si Miri. Di sana Miri menanyakan tentang pekerjaannya si Kajuki dan juga Rei. Si Kyu sebagai temannya mau nggak mau memberitahu, walaupun tidak valid sebenarnya. Katanya si Kajuki ini pekerjaannya adalah jadi seorang pelawak, dan Rei pekerjaannya jadi sultan minyak Arab. Di sisi lain Kajuki agak khawatir sama si Kyutaro. Dia diam-diam juga bisa meluluhkan hati perempuan. Maka dari itu si Kajuki takut. Dia pengen buru-buru menyelesaikan misinya tersebut. Di sana Miri menggambarkan pekerjaannya si Kajuki dan juga Rei. Kyu menanyakan tentang keadaan si Miri, apakah dia baik-baik saja, tinggal dengan orang yang kagak dikenal. Nampak Miri sangat bahagia. Dan kagak ada masalah sama sekali dengan tempat tinggalnya bersama si Kajuki dan juga Rei. Bahkan dia pengen satu rumah terus. Kajuki terus mengoceh di sepanjang misi saking paniknya. Dia takut si Miri diapa-apain sama si Kyutaro. Sampai akhirnya misinya berhasil dan kembali ke bar dengan tepat waktu. Miri di sana sudah tertidur. Mau bagaimanapun, mau disembunyikan bagaimanapun, si Kyutaro sudah tahu kalau mereka berdua merawat si Miri. Kali ini Kajuki kagak bisa ngelak lagi. Keesokan harinya si Miri sudah mulai masuk lagi. Dia membacakan soal pekerjaan si Kajuki dan juga Rei. Yang mana Kajuki seorang pelawak dan Rei seorang sultan minyak Arab. Lantas emak-emak auto menggosip di sana. Setelahnya dia kembali ke bar dan mendiskusikan soal si Miri yang selama ini menjadi penghambat pekerjaan mereka berdua. Untungnya si Miri masih kecil. Kalau udah mengerti pekerjaan mereka kotor bisa berbahaya. Apalagi bapak yang mereka habisi itu adalah si Rei itu sendiri. Mereka sebenarnya menanggung resiko yang sangat besar. Bisa-bisa dikeluarkan dari organisasi. Tapi Kyu mengerti setelah mengobrol dengan si Miri kemarin. Dia anak yang baik. Kemungkinan bisa jadi Miri akan mengubah kehidupan mereka berdua. Mereka kagak tahu mereka mati kapan. Dan mungkin bisa saja ditangkap. Maka dari itu dengan adanya si Miri mereka berdua diharapkan bisa untuk memilih dan menanggung resikonya. Setelah itu di berita ada orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik dan membuat Kajuki merasa aneh, perasaan gampang menurutnya. Cuma dia ingat lagi gimana kalau dia gagal mendidik si Miri. Pasti bakalan jadi anak yang nakal. Mulai saat ini dia mau jadi contoh buat si Miri. Berbarengan dengan ada perampokan di swalayan. Sorenya dia menjemput si Miri. Kata gurunya si Miri terlibat pertengkaran dengan anak lain. Gurunya itu tidak bisa menanyakan langsung kepada si Miri. Berarti harus sama orang tuanya. Si Kajuki akan unjuk gigi di sini. Selepas pulang, pas Miri lagi lihat si Rei lagi main Mario Kart di sana, dia coba nanya pelan-pelan kepada si Miri. Apakah dia benar-benar bertengkar dengan murid yang lain? Nampak si Miri kagak melakukan hal tersebut, apalagi sampai memukulnya. Si Kajuki kagak percaya gitu kan. Miri cuma bilang ada satu murid yang nakal doang bernama Teiga. Karena dia kagak percaya dengan si Miri yang kagak melakukan apa-apa, si Miri kesal dan benci kepada si Kajuki. Ini berkat dia yang sok-sokan menjadi orang tua yang baik. Apalagi besoknya ada tamasya. Esoknya dia pagi-pagi menyiapkan bekal buat si Miri demi untuk berbaikan dengannya, tapi sayangnya si Miri masih marah kepada si Kajuki. Mau bilang apapun Miri tetap kagak suka, ditambah dia pengen dianterinnya sama si Rei. Selepas dianterin dia takut si Miri beneran bandel pas udah gedenya. Sampai dia lupa memasukkan bekalnya ke tasnya si Miri. Auto dah dia lari. Sayangnya si Rei sudah pulang lagi dan Miri pun sudah berangkat. Harusnya orang tua kagak boleh ikut tamasya, tapi demi Miri, dia akan memberikan bekalnya tersebut. Sesampainya di sana si Miri dan yang lainnya melihat-lihat binatang di sekitar situ. Nah ketika sedang melihat monyet di sana si Teiga yang nakal itu mengganggu si Miri. Lantas mereka bertiga pun menjauhinya.
Karena dia kagak ada yang mau berteman dengannya, dia caper mau melihat harimau sendirian. Si Miri yang peduli dengan si Taiga yang pergi sendirian, dia pun mengikutinya bersama dua kawan yang lainnya. Di sisi lain si Kajuki dan Rei sudah sampai sana. Dia mau langsung mencari si Miri berbarengan dengan perampok yang lagi diburu polisi juga ada di sana. Miri dan yang lainnya sudah jauh dari gurunya. Tapi Miri yang pernah tersesat pasti bisa menemukannya dan merangkul si Taiga juga seperti itu. Nah, si Kajuki mencoba mencari di atas pohon menggunakan teropong. Nah, dia melihat si Miri berpegangan tangan dengan si Taiga. Auto dah dia marah-marah kagak jelas seperti itu. Dibilang belum muhrim dan yang lain-lainnya. Pokoknya belum boleh dia deket-deket sama cowok padahal masih kecil, Jer. Setelah dia ikutin lagi ternyata tahu kalau si Miri sedang tersesat. Dia kudu melindungi si Miri kali ini. Tapi anehnya Miri mempunyai feeling yang sangat bagus kalau ada yang mengikutinya. Untungnya kagak ketahuan. Di tengah jalan mereka beristirahat terlebih dahulu, minum dan lain-lain. Taiga pun sudah kecapean di sana. Tak lama ada perampok tadi yang kelaparan mau mengambil makanan tanpa membayar. Untungnya Miri menghentikan orang itu buat bayar dibantu dengan si Rei. Alhasil orang itu kagak jadi mengambilnya. Habis itu mereka mulai mencari gurunya lagi. Lama kemudian si Taiga melihat permainan mobil gitu yang katanya dia suka sama Mario Kart. Si Miri yang mana si Rei suka memainkannya juga auto senang karena ada orang yang menyukai kesukaan yang sama. Melihat itu nampak mereka sangat akrab banget. Setelah di taman karena udah pada lapar mereka berempat pun makan terlebih dahulu. Pas mau mengambil si Miri baru sadar kalau bekalnya kagak kebawa. Taiga dengan baik hati memberikan nasi kepalnya. Yang lain merasa aneh padahal si Taiga ini nakal. Tapi kali ini dia mengakui kalau dia kagak bakalan nakal lagi. Dari situ keempat orang itu mulai akrab dan berbagi makanan. Kajuki yang mengikutinya nampak percuma. Dia kagak menyangka si Miri bisa semandiri ini. Tapi tak lama kemudian ada bapak tadi yang mau mengambil bekal anak-anak ini. Untungnya dengan penyamaran si Kajuki dan Rei auto langsung melawannya seperti itu. 通りすがりのウサギとアルパカだぴょ。その子を話せバカ。バカ。 Untungnya mereka berdua sempat membawa kostum orang untuk dipakai. Tak lama kemudian akhirnya gurunya menemukan mereka berempat. Dan kini gurunya mengerti kalau si Miri dan Taiga itu tidak ada apa-apa. Kajuki dan Rei pun pulang duluan. Dia sadar harusnya dia lebih percaya kepada si Miri walaupun masih kecil. Sore harinya Miri pun pulang. Kali ini dia dekat lagi dengan si Kajuki. Nampak dia terharu seperti itu karena bekalnya belum dimakan. Si Miri ingin memakannya sekarang. Singkat cerita ada seorang cewek bernama Karin bertemu dengan si Kyutaro. Sementara si Kajuki sedang menjemput si Miri sekolah. Nampak suasananya hujan dan di saat dia keluar payungnya terbang dan tertabrak truk. Lantas hal itu membuat si Kajuki mengingat sesuatu. Sesampainya di apartemen, Miri langsung pergi melihat si Rei yang sedang bermain game. Yang membuat lantainya basah seperti itu. Apalagi itu bocah kagak mau nurut sama si Kajuki. Habis mandi si Miri masih kayak begitu. Terus si Kajuki pergi belanja. Nah pas dia pulang dari sana dia melihat ada si Karin. Tapi dia menghindarinya kayak begitu. Malah bertemu dengan cewek yang menggodanya. Tapi Kajuki kagak tertarik yang membuat kedua cewek ini merasa si Kajuki ini sudah berbahagia. Sesampai di apartemen Kajuki dibuat pusing lagi karena si Rei kagak mau membantu si Kajuki sama sekali. Dia sibuk dengan dunianya sendiri. Dia bermain game dan lain-lain. Titik di mana si Kajuki udah mulai kesal itu ketika sedang makan. Yang mana kedua orang itu kagak mau diatur. Disuruh makan sayur pun kagak mau, malah ribut kayak begitu. Bukannya mikir mereka meminta Kajuki untuk memanggang roti saja. Karena kesal dia pergi dari sana. Pagi harinya si Rei yang sedang tidur dibangunin sama si Miri karena dia kelaparan.
Katanya Kajuki kagak ada di rumah. Dia menitipkan pesan kalau dia mau keluar dulu sebentar. Sementara itu dapur semuanya berantakan. Mau nggak mau dia kudu mengurus semua itu. Si Kajuki udah menyiapkan makan paginya juga, tapi kedua orang ini malah makan Koko Crunch. Katanya kalau sama Kajuki mereka tidak diperbolehkan. Sementara si Miri harus pergi sekolah hari itu. Rei disibukkan dengan menyiapkan apa-apa saja yang kudu dibawa, sampai hujan-hujanan dong, karena payungnya rusak. Sesampainya di sekolah, malah baru ngeh kalau hari ini adalah hari Minggu. Sementara itu si Kajuki berada di tempat si Kyuchan. Dia melakukan hal ini biar si Rei mau mengurusi Miri. Terus dia memberitahu tentang si Karin yang pengen bertemu dengannya. Uang yang selalu dia simpan buatnya pun kagak diterima sama si Karin. Ternyata si Karin ini adalah adik iparnya si Kajuki. Karena istrinya sudah meninggal, dia suka mengirim uang kepada adiknya itu. Karena kagak mau mendengar itu, dia pun pergi. Dia ingin melakukan sesuatu yang bikin dia senang. Yang tak lain dia pergi ke tempat permainan gacor di sana sampai lupa waktu. Miri dan Rei yang kagak ada yang ngurus cuma bisa mesen makanan lewat GrabFood. Mumpung kagak ada si Kajuki, mereka bebas makan apa saja. Si Kajuki udah oleng karena kebanyakan minum sampai akhirnya dia terlibat masalah dengan orang lain yang kagak sengaja menyenggolnya. Dia auto udah dikeroyok seperti itu. Tak lama setelah itu Karin pun datang. Akhirnya dia bisa bertemu dengan si Kajuki. Dia nampak ketika dia bertemu dengan si Karin, si Kajuki merasa bersalah gitu dan langsung pergi. Padahal si Karin pengen ngobrol doang dan dia mau Kajuki melupakan kejadian yang terjadi kepada istrinya di 5 tahun yang lalu. Yang katanya Kajuki lah penyebab kenapa istrinya meninggoy. Diceritakan di mana pas si Kajuki ini mengejar ke target untuk misinya dan di sana kagak sengaja ada istrinya dekat dengan mobil target yang menabrak mobil tangki. Alhasil auto meledak dari situ. Rei dan Miri terlihat menunggu si Kajuki yang kagak pulang-pulang padahal sudah malam. Rei baru menyadari kalau mereka berdua diterlantarkan seperti itu. Esokan harinya si Kajuki pergi ke pemakaman istrinya. Karena hari ini adalah haul sang istri. Dia juga ke tempat di mana Kajuki pertama kali bertemu dengan istrinya. Di sisi lain pagi-pagi Rei dipusingkan dengan Miri yang mengalami demam. Dia yang tidak tahu apa-apa bingung harus bagaimana ya kan. Ada obat pun itu buat orang dewasa. Mau ke rumah sakit dia kagak tahu ada di mana. Alhasil dia meminta bantuan kepada si Kyuchan. Si Kajuki sedang menggalau di tempat kesukaan istrinya. Tak lama ada Karin datang ke sana. Dia menceritakan gimana kakaknya itu yang menurutnya baik banget. Karena sudah 5 tahun berlalu, Karin menyuruhnya buat melupakan istrinya tersebut. Karena si Kajuki berhak berbahagia. Kajuki ada rasa trauma dan juga takut di sana. Serba salah juga dia ketika mau berubah dirinya. Karin ngomong kalau dia akan belajar di Perancis. Itu adalah impiannya selama ini. Sekarang dia cuma bisa memberikan informasi ini kepada si Kajuki. Sekarang dia menyuruh si Kajuki untuk bahagia juga. Karin tahu kalau si Kajuki sedang mengurusi Miri. Dia tahu dari si Kyuchan. Mungkin dengan adanya Miri dia bisa membahagiakan si Miri dan merubah hidupnya. Di situ dia mulai tersadar berbarengan dengan cuacanya yang kembali terang lagi. Setelah itu si Kajuki pun pulang ke apartemen. Ketika melihat tengah rumahnya yang berantakan, dia udah memprediksi dari awal kalau bakalan kayak begini. Pas dicek ke kamarnya si Miri ada surat dokter. Kalau si Miri terkena demam, tapi dia merasa lega. Rei bisa menjaganya seperti itu. Keesokan harinya si Kajuki dimasakin roti panggang ala-ala si Rei. Tapi rasanya sangat tidak enak. Dia akan mengajari cara yang benar. Singkat cerita, pagi-pagi Rei mau berangkat ke rumahnya, katanya. Hal itu membuat si Miri bingung, padahal ini rumah dia sendiri. Kajuki yang lagi tidur terbangun di sana. Mereka terlihat memiliki kejutan untuk si Rei. Dia kaget mendengar kalau si Rei mau pulang ke rumahnya. Rei pulang ke rumah bapaknya, yang mana setelah sampai di sana, si Rei seperti diajak untuk tinggal di sana lagi.
Soalnya sudah 3 tahun dia kagak balik ke situ. Bapaknya menyalahkan si Kajuki karena berkatnya si Rei sudah berubah. Padahal keluarganya itu salah satu organisasi paling terkenal. Jadi beliau ingin anaknya tersebut meneruskan organisasinya itu. Tapi nampak masih ragu-ragu. Di situ dia diberikan sebuah misi sama bapaknya. Dia disuruh menyingkirkan orang yang udah berkhianat sama organisasi. Rei kenal pula sama si target tersebut. Langsung saja dia berangkat bersama si Ogino. Mereka mengobrol panjang lebar di mobil tentang si Rei dan juga pekerjaannya. Yang mana target berkhianat karena mau meninggalkan organisasi dan juga dia sekarang mempunyai seorang kekasih. Itulah alasan mereka mau menyingkirkannya, tapi Ogini sudah menyingkirkan pacarnya terlebih dahulu. Di sisi lain si Kajuki dan Miri terlihat sedang berbelanja buat kebutuhan bikin kue. Karena hari ini si Rei bakalan berulang tahun. Sesampainya di tempat si Rei langsung saja bertemu dengan si target. Kelihatan si target lagi menunggu pacarnya, tapi yang datang malah si Rei. Sudah dipastikan kalau pacarnya sudah tidak ada. Auto dan mereka berduel, padahal orang itu dulunya yang mengajari banyak hal tentang pekerjaannya kepada si Rei. Dia juga kagak percaya Rei balik lagi ke organisasi bapaknya. Setelah duel sengit, si Rei terpojok di sana. Sementara yang lagi siap-siap, si Miri bertanya banyak hal soal si Rei dan keluarganya. Yang mana Rei ini seperti mamanya si Miri yang kelihatan senang ketika minum padahal aslinya murung. Begitupun si Rei yang pakai setelan rapi tapi mukanya muram terus. Tak lama kuenya pun sudah jadi. Selepas semuanya beres tinggal nunggu si Rei saja nih yang belum pulang-pulang. Sampai si Miri ngantuk seperti itu. Rei masih terus berduel di sana. Dia masih bisa menghindari serangan si target. Sampai di atap sana mereka berduel jarak dekat seperti itu. Orang itu mengatakan sesuatu kepada si Rei kalau dia keluar dari organisasi pengen berubah jadi orang yang dia inginkan. Dia mempunyai sesuatu yang harus dia lindungi. Begitupun si Rei, dia ada juga yang harus dia lindungi. Ketika keduanya seperti itu, si Rei masih bisa mengembalikan keadaan. Yang membuat orang tersebut jatuh karena pagarnya rapuh. Rei tidak sempat untuk menolongnya dan dia pun tewas. Dia cuma mengatakan aku menyusulmu. Ogino yang mengumpulkan kata-kata terakhir kali ini dia tidak mendapatkannya karena itu orang emang tidak mengatakan apa-apa. Pas mau pulang si Rei kagak mau ikut, dia mau merenung dulu di sana. Tak lama kemudian si Kajuki menelponnya, tapi Rei kagak mau pulang dulu, dia mau mendinginkan kepalanya terlebih dahulu. Dia mengingat-ingat pekerjaannya tersebut. Dia masih berpikir apakah dia bisa berubah semuanya. Tak lama kemudian ada si Kajuki menjemputnya. Menyuruh si Rei untuk masuk ke dalam mobil. Mau gak mau dia naik. Kajuki padahal sudah menyuruhnya pulang. Dia tahu lokasinya karena si Rei menyalakan HP-nya. Jadi bisa dilacak. Kajuki auto ngebut di situ. Mereka juga bercerita tentang pertama kali mereka bertemu. Yang mana dulu si Rei memang seperti nolep banget. Ruangannya pun dipenuhi dengan sampah. Untungnya bertemu dengan si Kajuki, jadi si Rei ini bisa diurus sama si Kajuki. Rei merasa terbantu, tapi dia kepikiran apakah mereka berdua bisa berubah ke jalan yang benar gitu kan. Sesampainya di apartemen dia kaget melihat banyak makanan yang sudah disediakan. Dia tahu hari ini adalah ulang tahunnya. Miri dan Kajuki sudah menyiapkannya dari siang hari. Miri pun udah kecapean seperti itu. Tapi dia berhasil membuat si Rei tertawa. Sementara itu di sisi lain Ogino ke tempatnya si Kyutaro. Di sana dia memberikan misi kepadanya untuk menangani si Kajuki dan juga si Miri. Dia yakin Kyu-chan bisa menuntaskannya. Singkat cerita, terlihat Miri sedang latihan lari untuk festival besok. Nampak dia kali ini mencatatkan rekor terbarunya. Sepulangnya dari sekolah, nampak dari kedua orang ini belum merasakan yang namanya festival sekolah. Apalagi Rei yang jarang ngomong ya kan. Katanya yang penting mereka harus mendukung si Miri saja. Si Rei yang jarang teriak-teriak bilek. Malamnya si Rei nampak ke sekolahan. Dia melakukan hal-hal di luar nalar malam itu. Besoknya Kajuki menyiapkan sarapan sekaligus menyiapkan untuk bekalnya nanti yang kelihatan mewah banget seperti itu.
Tumben-tumbenan si Rei ini mau membantu menyiapkan bekal buat si Miri sampai dia terharu macam itu. Pasti Miri bakalan suka. Rei mau bikin nasi kepal walaupun dia sebenarnya nggak yakin Miri bakalan senang. Tak lama si Miri terbangun dan langsung terkejut melihat menu sarapannya banyak sekali. Setelahnya mereka bertiga berangkat ke sekolah. Di sana si Kajuki dan Rei akan langsung ke tempat orang tua mendukung murid. Kajuki dibuat kaget ketika si Rei telah mempersiapkan tempat pakai penjaga besi kayak begitu. Udah kayak mau perang. Tak lama kemudian ada emak-emak datang. Nampak si Kajuki yang setiap hari mengantarkan si Miri jadi cepat dekat dengan emak-emak tersebut. Karena acaranya sebentar lagi bakalan dimulai, Kajuki mengeluarkan kamera dengan lensa yang gede banget. Udah kayak teleskop gitu. Kajuki memotret si Miri kayak begitu. Miri juga disuruh buat membuka festivalnya tersebut. Lomba pertama yaitu joget sambil masukin bola. Mereka berdua nampak asing gitu kan. Terus lomba tarik tambang, lomba nari, dan lain-lain. Setelah semua itu, saatnya ke lomba yang ditunggu-tunggu, yaitu lomba lari. Miri yang akan bersiap memulai nampak grogi duluan. Terbukti ketika dimulai si Miri tidak maksimal. Si Rei juga udah greget pengen mendukung si Miri. Akhirnya sedikit demi sedikit, akhirnya dia bisa berteriak mendukung si Miri. Lantas hal itu membuat Miri langsung salah fokus sama si Rei. Alhasil dia terjatuh. Kalau udah kayak begini, si Miri sudah dipastikan gagal mendapatkan medali emas. Dia agak sedikit kecewa di sana, tapi Kazuki tidak mempermasalahkan hal itu. Beda dengan si Rei yang merasa bersalah karena udah mendukung si Miri. Berkatnya si Miri jadi kalah. Setelahnya mereka beristirahat terlebih dahulu. Kazuki yang membawa bekal yang sangat banyak membuat emak-emak kagum melihatnya. Jadinya karena banyak, Kazuki mengajak buat makan bersama saja. Rei yang bikin nasi kepal kagak laku njir. Tapi tak lama si Miri pengen nyobain nasinya tersebut. Pas digigit itu ada isinya macam-macam. Terdengar aneh tapi bocah-bocah ini menyukainya. Setelah beristirahat saatnya ke pertandingan yang terakhir, yaitu orang tua akan terlibat dalam perlombaan ini. Si Miri mengajak Kazuki untuk mendampinginya untuk mendapatkan medali emas. Lombanya sama, yaitu berlari, tapi di tengah-tengah ada seperti rintangannya gitu. Miri dan Kajuki yang jarang berolahraga kesulitan melewati rintangannya, tapi mereka kagak menyerah begitu saja. Pas ke rintangan yang terakhir, mereka harus menuruti apa kata yang mereka ambil. Si Miri mendapatkan kertas yang harus membawa si Rei ikutan lomba juga. Mau nggak mau Rei menurutinya seperti itu. Langsung saja kedua orang tadi menyalip lawan-lawannya sehingga mereka mendapatkan juara 1. Disusul oleh lomba tersebut selesai, tinggal penutupan doang. Gurunya memberikan selamat kepada si Miri karena udah mendapatkan medali emas. Dia menawarkan untuk dipoto keluarga. Cuma si Rei merasa berbahaya kalau mereka dipoto sembarangan. Tapi karena kemauan si Miri, alhasil mau nggak mau mereka pun foto. Selesai festival, Kazuki dan Rei pulang. Nampak Kazuki yang fisiknya kurang bagus auto sakit badan. Si Miri terlihat tertidur pulas karena dia kecapean. Sudah berusaha sangat keras hari ini. Tahun depan mereka kudu mendapatkan medali emas lagi. Di sisi lain, Ogino ke tempatnya si Kyutaro lagi menanyakan tentang misinya tersebut, yaitu menyingkirkan si Kazuki dan juga Miri. Singkat cerita, sudah masuk musim salju di mana anak-anak akan tampil nanti di depan orang tuanya menyanyikan lagu Malam Sunyi. Terlihat gurunya tersebut mempunyai suara yang jelek seperti itu. Di sana Miri pernah menyanyikan lagu tersebut bersama dengan emaknya. Pokoknya dia mengajak untuk belajar biar nanti bisa bernyanyi bersama. Sementara itu Kazuki yang mau menjemput si Miri tiba-tiba dia dikagetkan dengan ada ibunya di depan gerbang sana. Lantas si Kazuki mempertanyakan maksud kedatangan dia, mau ngapain gitu kan. Dia sebagai ibunya berhak menjemput anaknya di sana. Kazuki agak emosi. Karena sebelumnya pun Misaki udah kagak mau mengurus si Miri lagi. Karena malu diliatin, mereka pun berhenti berdebat berbarengan dengan Miri yang keluar dan senang bisa melihat emaknya datang.
Mau nggak mau si Kazuki membawa si Misaki ke rumahnya. Di sana dia bisa bermain-main bersama si Miri. Kazuki melihatnya saja sudah cemburu kayak begitu. Miri juga memperkenalkan tempat tidurnya kayak begitu. Walaupun begitu dia tetap ingin tinggal bersama emaknya. Terus juga dia pengen dimasakin stik buatannya itu. Misaki langsung belanja di sana dan masak menggunakan dapurnya si Kazuki. Nampak dia seperti kagak redo dapurnya dipakai orang lain. Setelah beres masak, pas dirasain emang rasanya enak. Tapi Kazuki kagak mau menerimanya. Dia masih kesal dengan si Misaki. Sesudah makan, dan si Miri sudah tidur, barulah mereka bisa mengobrol dengan tenang. Dia pengen tahu maksud kedatangan si Misaki. Ternyata dia habis diputusin sama pacarnya. Terus juga dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Karena si Misaki terkena kanker yang membuat dia tidak bisa bernyanyi lagi. Dia cuma punya waktu sedikit lagi dan tidak tahu kapan dia meninggal. Jadinya dengan dia yang udah kosong, tempat paling tepat ialah balik ke keluarganya. Dia ingin menulis lembaran baru dengan si Miri. Sebelum dia meninggal, dia baru sadar betapa pentingnya keluarga. Kazuki belum bisa nerima karena mereka udah terlanjur mengurusi Miri itu kan. Misaki punya alasan kuat mengapa dia harus mengambilnya, yaitu tentang pekerjaan Kazuki dan Rei yang berbahaya. Miri tidak bisa seperti ini. Terus apalagi kalau dia udah besar, udah ngerti bakalan bahaya. Maka dari itu mereka berdua udah kagak bisa ngelak lagi. Emaknya bakalan menyekolahkan si Miri di sekolahan itu dulu sebelum dia nanti pindah. Setelah selesai mengobrol, emaknya pun pergi dan kedua orang itu ke tempatnya si Kyutaro. Dia menceritakan kalau si Misaki datang ke rumahnya. Kazuki dibuat kaget kalau orang yang memberitahu ibunya adalah si Kyu-chan sendiri. Waktu festival ada yang memantau mereka yaitu Ogino. Mereka melakukan ini biar Kazuki dan Rei bisa fokus sama pekerjaannya. Apalagi mereka kudu sadar kalau pekerjaan mereka kagak cocok buat si Miri. Udah saatnya si Miri hidup dengan normal bersama emaknya dan berhenti bermain-main dengan anak kecil. Kazuki Rei bisa bekerja seperti biasanya. Keesokan harinya terlihat Kazuki bersemangat membangunkan si Miri. Sekalian mereka mau jalan-jalan katanya. Si Miri dibawa Kazuki ke tempat bermain yang cocok buat anak-anak. Dia melakukan ini supaya tidak ada penyesalan ketika berpisah nanti dengan si Miri. Di dalam sana mereka bertiga bermain bersama. Waktu Kazuki cuma bisa sampai malam doang. Sebelum emaknya menjemputnya nanti. Habis main si Kazuki mengajaknya untuk makan terlebih dahulu. Nampak dia beli seperti krepes gitu. Terus pakai es krim di atasnya. Dengan harmonisnya Miri berbagi makanannya itu kepada Kazuki dan juga Rei sambil bercanda macam itu. Tidak lupa ketika melihat orang lain makan bersama emaknya, dia kepingin juga. Di sana Kazuki menangis karena inilah hal terakhir dia bersama si Miri. Lalu habis itu mereka bermain game lagi dan juga berbelanja sepuasnya. Setelah bermain game, tempat yang terakhir dikunjungi adalah Wiang Lala, yang mana Miri baru pertama kali naik gituan. Di atas sana Kazuki dan Rei bercerita pasal tahun kemarin yang mana Rei memungut kucing. Di sana Kazuki pernah mengatakan sesuatu kepadanya. Kalau dia merawat tapi tidak sepenuh hati, kasihan juga kepada kucingnya itu sendiri. Lebih baik menelantarkannya. Sekarang terbalik, Miri yang mereka rawat pakai hati, tiba-tiba ada yang mengambilnya. Rasanya nyesek banget. Nampak mereka akan kembali ke jalan yang dulu. Di sana mereka bertiga melihat pemandangan dari atas sana. Berkat si Miri hal-hal yang belum pernah dilakukan jadi ke bawah-bawah. Setelah naik biang lala di sana emaknya sudah menjemput si Miri. Kali ini mereka bakalan berpisah sama si Miri dan memperbolehkannya tidur bersama emaknya lagi. Sebelum pergi Kazuki memberikan syalnya biar si Miri tidak demam.
Setelah pergi, mereka berpikir kalau kedua orang ini tidak akan berubah dan akan tetap menjalankan pekerjaan yang berbahaya. Setelah Shimiri tidak tinggal di apartemennya lagi, Kazuki dan Rei merasa ada yang kurang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan melakukan hal-hal yang sebelumnya ada Miri mereka lakukan seperti merokok dan lain-lain. Di sana Kazuki dan Rei mengobrol bahwasannya Rei akan meninggalkan apartemen ini dan kembali ke rumah bapaknya setelah tahun baru. Begitupun si Kazuki, dia juga kagak mau tinggal di situ karena kegedean kalau buat sendiri. Setelah itu si Kazuki ke tempat si Kyu, dia seperti sudah tidak ada kehidupan lagi. Dia minta pekerjaan tapi kagak ada. Si Kyutaro juga merasa kehilangan Shimiri sangat berdampak besar kepada si Kazuki. Dia diberikan uang yang dia simpan untuk si Karin. Kali ini diambil lagi sama si Kazuki. Dia memberitahu kalau si Rei kembali ke keluarganya. Dia kagak ada pilihan lain, tapi Kazuki kagak suka dengan keluarganya tersebut. Sementara itu si Rei sudah kembali ke bapaknya. Dia akan ditugaskan untuk menjadi penerus di keluarganya. Dia akan diberikan cara-caranya sama bapaknya tersebut. Namun sebelum itu ada hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu biar si Rei terbebas dari belenggu. Yaitu dia sudah menugaskan Ogino untuk menyingkirkan Shimiri. Lantas dia kagak setuju dengan tindakannya tersebut. Rei akan melakukan apapun kecuali yang satu ini. Dia memohon untuk dibatalkan. Tapi apa boleh buat, si Ogino sudah bergerak. Rei cepat-cepat menelpon si Kazuki yang habis pulang dari bar untuk ke tempatnya si Miri. Sementara itu di sana Miri sedang makan stik hamburger buatan emaknya. Kali ini katanya rasanya tidak seperti biasanya. Nampak emaknya mencoba untuk membuatnya sendiri seperti itu. Setelahnya si Miri bernyanyi di depan emaknya yang sedang melipat baju. Dia memuji suara si Miri yang nanti bakalan jadi penyanyi. Tapi dia menanyakan si Kazuki kapan dia akan menjemputnya. Dia masih ingin tinggal bersama bapak dan juga emaknya. Walaupun udah dibilangin kalau Kazuki dan Rei itu bukan papa aslinya, tapi si Miri udah menyayangi mereka berdua seperti itu. Lantas si Misaki sedih karena berkat dia si Miri bisa dekat dengan orang yang bahkan tidak dikenal sama sekali. Misaki berjanji akan menebus kesalahannya. Terus ketika si Miri tertidur dan Misaki keluar kamar, terdengar ada suara bel. Yang katanya itu tukang paket. Dikira itu barang si Miri yang si Kazuki kirim, yang ternyata itu Ogino yang langsung menyerangnya seperti itu. Sebenarnya dia kagak mengincar si Misaki, dia menginginkan si Miri, tapi karena Misaki menghalanginya, dia tetap akan jadi sasarannya. Ketika ditanya kata-kata terakhir, datanglah si Kazuki di sana, tapi Kazuki juga bukan tandingan si Ogino. Dia yang malah tertembak seperti itu. Kazuki terus melawan, ditambah dia juga sudah menelpon polisi. Ketika Ogino mau menyelesaikannya dengan cepat, Kazuki mempunyai rencana cadangan. Dia mengalihkan perhatian kalau ada Rei yang menyusul. Hal tersebut dimanfaatkan olehnya untuk mengambil pistol. Sayangnya tembakannya masih meleset. Jadi kayak percuma gitu. Tapi untungnya polisi sudah pada datang. Mau nggak mau si Ogino harus pergi dari tempat itu. Misaki sudah sekarat. Tak lama datang si Kyutaro. Misaki sudah tidak berdaya sama sekali. Dia pengen ngomong sama putrinya untuk yang terakhir kalinya. Dibawalah ya kan lagi tidur juga. Dia meminta maaf kepadanya karena udah menjadi ibu yang egois. Misaki nitip kepada si Kazuki untuk menjaganya. Tak lama kemudian Misaki pun meninggal. Kazuki harus pergi dari sana sebelum polisi masuk ke situ. Mereka berdua langsung pergi. Nampak lukanya tidak terlalu parah menurut si Kazuki. Kalau sekarang si Miri diberikan kepada polisi, pekerjaan mereka bakalan terbongkar. Alhasil si Kyu membawa si Kazuki ke markasnya karena rumah pribadinya sudah terlacak sama organisasinya. Tak lama juga si Rei datang. Dia bersyukur si Miri selamat namun tidak dengan emaknya. Si Kyu merasa bersalah karena dialah yang memberitahu emaknya untuk mengambil si Miri. Biar si Miri ini tidak diburu, tapi Ogino malah terus mengikutinya. Si Rei juga merasa bersalah di sana. Kyu akan memasak untuk si Miri dan juga kedua orang itu. Di luar Kazuki dan Rei ngobrolin tentang Miri harus bagaimana selanjutnya. Kazuki punya pemikiran untuk membawa si Miri jauh-jauh dari tempat itu biar aman. Tapi si Rei malah ingin melindunginya.
Walaupun awalnya Kazuki kagak setuju karena beresiko kalau semisalkan mereka merawatnya kembali. Di sana Rei mulai sadar setelah bertemu dengan Miri dan hidup bersama, itu seperti keluarga sungguhan. Dia merasakan sendiri kehangatan keluarga yang sebenarnya. Kazuki juga di sana sadar dia harus melakukan hal tersebut. Mereka harus berubah. Tak lama Miri terbangun, dia aneh tempatnya berbeda. Dia mencari emaknya di sana. Mau nggak mau Kazuki kagak memberitahunya terlebih dahulu kalau emaknya sudah meninggal. Karena keputusan Shirei sudah bulat, maka dari itu, dia harus mengerjakan pekerjaan rumah yang sangat banyak. Dia harus tahu sebagai orang tuanya nanti. Terus pas Kyutaro sedang masak, mereka sudah memutuskan untuk berhenti atau pensiun dari pekerjaan berbahaya ini. 僕になるんだ俺たちは Setelah itu pagi hari Shirei dibangunin, salju juga sudah turun. Sebelum berangkat mereka mau sarapan terlebih dahulu. Kali ini Rei yang akan masak. Rei bikin roti panggang lagi sama si Miri. Untungnya kali ini rasanya enak. Habis itu mereka berangkat sekolah. Di sana Miri menggambarkan Santa Claus. Dia akan memberikan si Miri hadiah katanya. Mamanya pun sudah memberikan hadiah untuknya. Ketika nyampe di sekolahan, napak si Kazuki baru lagi nganterin si Miri. Sudah sekian lama libur. Di sana gurunya memberitahu kalau malam ini si Miri bakalan tampil. Kazuki dan Rei bakalan hadir malam Natal ini. Namun emaknya mungkin kagak bakalan hadir. Miri mempertanyakan emaknya tersebut. Namun mereka berdua kagak mau ngasih tahu dulu. Yang pasti Miri harus nyanyi sekeras mungkin biar emaknya mendengarnya. Miri meminta janji kelingking terlebih dahulu sama Kazuki dan juga Rei. Biar mereka kagak mengabaikan janjinya tersebut. Karena udah janji jari kelingking, si Kazuki dan Rei pun pulang. Tapi mereka mampir ke sebuah tempat untuk ke tempat si Kyu-chan. Di sana dia membawa barang yang si Kazuki dan Rei inginkan. Mereka akan melakukan misi terakhirnya dan juga Kyu memberikan kostum Santa Claus kepada mereka berdua. Habis itu dia pun langsung berangkat. Di dalam sana mereka mengobrol tentang Santa Claus. Apakah benar-benar ada? Si Kazuki yang belum pernah merasakan dikasih hadiah, dia kagak percaya kalau ada beneran. Namun si Rei semenjak dia tinggal bersama si Miri, dia mempunyai keyakinan kalau si Santa Claus itu benar-benar ada. Dia sudah tidak sabar ingin memakai kostumnya tersebut. Ternyata kedua orang itu mengunjungi rumahnya si Rei. Sebelum masuk, si Rei diperiksa dulu di sana sampai menyita semua barang-barangnya. Baru boleh masuk. Tapi tidak dengan si Kazuki, karena tidak diizinkan, si Rei langsung menghajar para penjaganya tersebut. Lalu menaiki kembali mobilnya untuk langsung menerobos masuk ke dalam. Ini akan jadi 50-50 antara beruntung atau buntung. Di tengah mau nyampe, Ogino menggunakan sniper kayak begitu yang membuat mobilnya auto hancur. Dan di situ pun mereka berdua mengeluarkan barang yang dipesan sama si Kyu tadi. Ternyata itu Uzi dan juga Smoke. Dengan bantuan Smoke dan penglihatan mereka yang bagus, mereka berdua berhasil masuk ke dalam sana. Namun si Kazuki bertemu dengan Ogino di sana. Di sisi lain, Miri kelihatan membuat ornamen yang banyak banget. Dia sangat bersemangat untuk event kali ini. Kazuki yang terpojok datanglah si Rei yang membantunya. Lalu terjadi pertarungan antara Rei dan juga Ogino di sana. Sementara si Kazuki mengurus para kroco-kroconya. Karena Ogino tidak bisa diajak bicara sama si Rei, alhasil si Rei ini kalah telak. Mau nggak mau sekarang giliran si Kazuki yang akan ambil bagian. Dia menawarkan kata-kata terakhir si Misaki kemarin karena orang itu sangat tertarik. Jadi dia mengikuti si Kazuki sampai ke dapur macam itu. Sayangnya Kazuki tidak bisa berbuat banyak. Dia udah siap pegang gas seperti itu karena kagak bisa dia tembak, muncullah si Rei. Itu pun masih bisa dihindari. Nah pas Rei terpojok barulah si Kazuki bisa menyingkirkannya seperti itu. Rei menyuruh si Kazuki untuk lebih dulu ke mobil. Dia akan bertemu dengan ayahnya sendirian. Pas si Ogino mau mengambil bukunya itu, auto udah dihanguskan seperti itu. Sementara si Rei langsung ke tempat bapaknya. Di sana si Rei langsung to the point saja. Kalau dia ingin keluar dari organisasi.
Si bapak sebenarnya kagak mengizinkan si Rei untuk berhenti, tapi keputusan si Rei sudah bulat. Mau bagaimanapun bapaknya memaksanya untuk tetap meneruskan organisasinya itu, si Rei tetap menolaknya. Karena dia semenjak bertemu dengan si Miri, dia lebih mengerti arti kehidupan. Dia ingin meninggalkan kebiasaannya yang diajarkan bapaknya dari kecil itu. Biar bapaknya puas, si Rei menembak tangannya sendiri sebagai bentuk kalau dia emang benar-benar enggak bisa bekerja kayak begitu lagi. Habis itu mereka pun pergi dari tempat itu dan langsung ke tempatnya si Miri. Di sisi lain si Miri yang sedang tampil menyanyikan lagu Malam Sunyi bareng-bareng, nampak si Kajuki dan Rei belum pada datang. Dia belum bersemangat nyanyinya, tapi begitu tiba si Kajuki dan Rei, auto dia bersemangat nyanyinya. Setelah nyanyi si Miri langsung memeluk si Kajuki. Padahal badan dia sakit-sakit di sana. Dia dipuji juga karena menggunakan baju Santa, padahal bajunya robek-robek bekas tadi. Lalu gurunya menawarkan untuk dipoto keluarga. Langsung saja mereka dipotoin seperti itu. Singkat cerita, setelah beberapa tahun si Miri sudah masuk SMA. Nampak ini hari pertama dia masuk SMA. Sekarang si Kajuki dan Rei membuka sebuah kafe gitu. Dan meninggalkan pekerjaan lamanya. Rei yang dulunya kagak pinter masak, malah sekarang masakannya lebih enak buatan si Rei katanya. Habis itu demi untuk menyimpan momen, si Miri mengajak Rei dan Kajuki berfoto bersama. Lalu animenya pun tamat teman-teman. Gimana menurut kalian untuk anime ini? Kasih nilai di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Yamata nih, bye-bye.